Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bupati Usman SPD dan SPD dan juga teman-teman yang telah hadir di sini. Di sini saya akan membuka presentasi kami dengan judul materi makhluk hidup dan proses kehidupannya, yaitu tumbuhan dan hewan. Untuk itu saya berikan waktu kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Waktu tempat saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan materi kami dengan judul makhluk hidup dan proses kehidupannya, tumbuhan dan hewan. Jadi kita harus tahu dulu apa sih itu makhluk hidup. Jadi makhluk hidup adalah segala sesuatu yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernafas, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan, dan mampu merespon perintah dari lingkungan sekitarnya. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu ada 5. Yang pertama bernafas, yang kedua bergerak, yang ketiga peka terhadap rangsangan, yang keempat beradaptasi, dan yang kelima mengeluarkan zat sisa. Kita masuk pada tumbuhan. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang unik karena memiliki kemampuan untuk membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Nah, proses kehidupan pada tumbuhan ada fotosintesis dan respirasi dan transportasi zat dan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kita masuk pada bagian-bagian tumbuhan. Teman-teman, ada yang tahu bagian-bagian tumbuhan apa saja? Daun, Akar, batang, buah. Oke, jadi yang pertama ada daun. Nah, fungsinya daun itu untuk tempat pengelolaan zat makanan. Terus ada bunga. Bunga sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Dan yang ketiga ada akar. Nah, akar ini fungsinya untuk menyerap nutrisi dan air dari dalam tanah. Yang keempat ada buah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Dan yang kelima ada batang sebagai alat transportasi untuk mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Kita masuk pada perkembangbiakan tumbuhan. Ada secara generatif dan ada secara vegetatif. Teman-teman bisa lihat yang di sini perkembangbiakan secara generatif, yang di bawah secara vegetatif. Nah, kalau yang generatif ini terjadi karena kawin antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, alat perkembangbiakan generatif tumbuhan adalah apa? Adalah bunga. Nah, pada tumbuhan sel kelamin pada jantan, ada yang tahu apa? Sel kelamin jantan akar. Ada benang sari dan jenis kelamin pada betina yaitu putih. Kita masuk pada hewan. Hewan merupakan makhluk hidup yang tergolong dalam kelompok heterotrof, yaitu organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri dan bergantung pada makhluk lain untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dasar dari lingkungannya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini Ini apa? Bebek. Kura-kura. Ketiga jenis hewan ini adalah hewan pemakan segalanya yang disebut dengan Omnivora. yang di bawah. Ini apa? Yang ini. Harimau. Nah, itu adalah hewan pemakan daging yang disebut dengan Karnivora. yang terakhir Bukan. Nah, ya betul. Yang ini. Itu domba. domba, jerapah, kelinci, Ini adalah hewan pemakan Tumbuhan. tumbuhan, yang disebut dengan Herbivora. betul, herbivora.
dengan menggunakan kulit. Ya, kita masuk pada ini. Ini hewan apa? Kepiting. Ini Gurita. Itu berangau. Nah, mereka cara bernafasnya dengan menggunakan hijau. Kalau yang ini hewan apa? Gajah. Yang ini Kuda. Kucing. yang ini Sapi. Monyet. Nah, cara bernafasnya dengan menggunakan Paru. ini ya. Ini hewan apa? Kupu-kupu. Butterfly. Ini Itu apa sih namanya? Belalang. Nyamuk. yang ini Apa? Tawon. Ah, itu yang capung, itu tawon. Itu tawon. Apa ini? Babi. mereka bernafasnya dengan menggunakan Hati. oksigen. Ya pusing. Oh, trakea. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Oke, karena tadi materi telah menjelaskan sedikit penjelasan kehidupannya. Untuk itu mungkin teman-teman kelompok yang ingin bertanya saya persilakan. 5 kelompok yang Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Saya Ririn Halimatus Syadiah, perwakilan dari kelompok 4, ingin bertanya kenapa kalau hewan kayak capung, tawon, kupu-kupu, nyamuk dan sejenisnya itu kan bernapas pakai trakea. Kenapa mereka nggak bisa bernapas kayak hewan lain seperti kuda itu pakai paru-paru? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok 1 karena telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Saya perwakilan dari kelompok 8. Di sini yang menjadi pertanyaan saya, berikan contoh tumbuhan atau tanaman yang proses pertumbuhannya secara perkawinan silang atau apa tadi? Vegetatif. Oke, terima kasih. Sudah. Oke, untuk saudari Ririn bisa memperhatikan karena dari saudari Jariba akan menjawab pertanyaan ini. Karena lalat dan beberapa jenis hewan dan beberapa jenis hewan lainnya tidak menggunakan paru-paru untuk bernapas karena mereka memiliki sistem pernapasan yang berbeda. Lalat memiliki sistem pernapasan yang disebut sistem trakea yang terdiri dari jaringan pipa-pipa kecil yang disebut trakea yang membawa oksigen langsung ke sel-sel tubuh. Sistem ini sangat efisien untuk hewan kecil seperti lalat. Beberapa alasan mengapa lalat sudah menggunakan paru-paru seperti hewan lainnya adalah ada 3 seperti tulang tubuh. Lalat memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil sehingga mereka tidak membutuhkan paru-paru yang besar untuk bernapas. Yang kedua, kebutuhan oksigen. Lalat memiliki kebutuhan oksigen yang relatif rendah sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan oksigen mereka melalui sistem trakea. Yang ketiga, efisiensi, yaitu sistem trakea lebih efisien untuk hewan kecil karena oksigen dapat langsung berdistribusi ke sel-sel tubuh tanpa perlu melalui proses perputaran gas yang kompleks seperti pada paru-paru. Terima kasih. Oke, bagaimana dengan saudari Riri? Apakah bisa Iya, yang atas.
Ada mawar, bunga mawar, ada bunga melati, ada jamu, ada padi. Mungkin itu saja yang bisa Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, untuk saudari Ica, apakah sudah bisa paham? Sudah, terima kasih saudara Diep dan Mira. Ya, Oke, karena pertanyaan-pertanyaan diberikan oleh kelompok kami dari teman-teman untuk kelompok kami sudah terjawab semuanya. Untuk itu